Perkenalkan, saya Muhammad Haji Nur dari SMK Negeri 2 Montai, Kabupaten Nusantara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nusantara. Baik, pada hari ini saya akan melakukan wawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan. Bersama saya sudah hadir Bapak Dini Andreas Setiawan. Iya. Jadi beliau kebetulan juga kepala sekolah di SMA Manggil ya Pak. Benar sekali, Pak. Oke, jadi pada hari ini sebelumnya saya mau maaf dulu Pak menunggu waktunya Pak. Tidak apa-apa. Oke, jadi mohon izin Pak, saya akan menjadi Bapak tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebaikan itu saling bersinggungan Pak. Jadi atau untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar Pak. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama Pak. Baik, Pak. Oke, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, baiklah. Nah, jadi sebagai pimpinan di sekolah ini seringkali saya akan menghadapi kasus dilema etika atau bukan moral. Nah, cara saya yaitu saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan melihat dan memahami kasus-kasusnya. Dan untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian saya memahami kasus-kasusnya, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, kemudian mempertimbangkan yang unsur utama yang mendasari keputusan yang saya ambil, yaitu apakah berdasarkan pada hasil akhir atau berdasarkan pada peraturan atau berbasis rasa peduli, seperti itu Pak Tajidin. Jadi Bapak selama ini itu pasti akan melibatkan terus ya Pak dengan pihak-pihak terlibat agar memudahkan Bapak dalam mengidentifikasi kasus itu ya Pak. Benar sekali Pak. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, tentunya saya akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim manajemen sekolah Pak. Nah, di antaranya ada lokasi kurikulum, kemudian ada lokasi kesiswaan, dari kelas, kemudian pembina OSIS, dan rekan sejawat lainnya Pak, untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dalam saya mengambil sebuah keputusan. Jadi penting sekali Pak, apalagi lokasi siswaan itu lebih tahu karena Pak tentang kondisi anak-anak di sekolah itu ya Pak. Betul sekali Pak. Jadi harus dilibatkan itu ya Pak. Iya. Jadi lanjut Pak, pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi Pak Tajidin, apabila kasus tersebut itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen sekolah. Kemudian saya akan melakukan rapat kecil Pak. Dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil berdasarkan pada hasil akhir. Nah, kemudian berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli, seperti itu. Berarti tetap ya Pak, komunikasi itu penting ya Pak. Sangat penting. Jadi dari komunikasi tadi baru diambil hasil akhir daripada diberikan keputusan gitu ya Pak. Nah, kita lanjut Pak pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak ambil efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Pak? Nah, jadi menurut saya hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah dengan melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan tim manajemen sekolah tadi Pak. Kemudian saya sampaikan dan tentunya keputusan yang saya ambil itu harus bersifat objektif. Berarti pada saat komunikasi itu keputusan itu sebelum diambil harus objektif dulu Pak ya Pak? Iya, dan tentunya saya memikirkan kepentingan sekolah, kepentingan siswa, seperti itu. Jadi Bapak melihatnya bukan cuma satu aspek ya, tapi dari aspek yang lainnya juga gitu ya Pak? Dari berbagai sudut pandang. Jadi kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah pada saat keputusan yang saya ambil itu
misalnya ada beda pendapat di dalam rapat itu, tapi saya kan hasil akhirnya tetap keputusan itu ada di tangan saya. Kemudian saya juga memikirkan risiko, karena risikonya kan tetap ada pada pimpinan, seperti itu Pak. Oke, jadi mungkin bisa ketemu ya pada saat rapat kawan-kawan yang berbeda pendapat ini Pak. Iya, Itu bakalan jadi tantangan juga ya Pak. betul Dan sekali Pak. Bapak mungkin sebagai kepala sekolah pasti banyak sekali Pak yang dipikirkan risiko-risikonya gitu ya Pak. Oke. Dan itu merupakan tantangan ya Pak. Benar sekali. Oke, izin Pak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Bajiri. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krala Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Lanjut lagi Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, jadi untuk jadwal itu sebenarnya fleksibel saja, itu tergantung pada kondisi masalahnya. Apabila masalahnya itu ringan, maka saya akan cepat saja dalam mengambil keputusan. Apabila agak berat, itu maka saya harus memusyawarahkan dulu dalam rapat, kemudian dalam menyelesaikan itu biasanya saya meminta tenggang waktu seperti itu untuk mengambil keputusan seperti itu Pak. Jadi kita dulu ya Pak. Jadi kalau misalnya kasusnya dianggap berat, mungkin bisa dia langsung diambil keputusannya Pak. Benar sekali. Jadi, namun kalau misalnya kasusnya berat, berarti Bapak tetap mengutamakan yang namanya musyawarah ya Pak. Benar sekali. Agar keputusan itu sesuai dengan prosedur ya Pak. Dan mungkin musyawarah itu pasti perlu waktu ya Pak. Iya. Mungkin selesai di waktu atau di hari yang sama. Mungkin Pak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika Pak? Jadi Pak, kalau dikatakan mudah itu ya tentunya tidak juga terlalu mudah, tapi kita perlu ada pertimbangan juga, pertimbangan hati nurani, kemudian tugas kita, kemudian pertimbangan sosial, tentunya di mana di situ tetap melibatkan rekan sejawat begitu. Kalau perlu kita orang tua siswa, pemimpin sekolah, sehingga itu menjadi dorongan terbesar dalam keputusan saya. Dan tentunya saya juga melakukan pengujian baik itu pengujian secara legal, pengujian regulasi, kemudian apakah itu bisa dijadikan panutan atau tidak. Nah, kemudian apakah ini berdampak pada prinsip resolusi seperti itu Pak, sehingga dalam investigasi opsi trilemanya itu dapat diwujudkan dengan baik seperti itu Pak. Jadi selama ini berarti yang mempunyai itu karena melibatkan fasilitas gitu ya Pak. Kemudian orang tua juga dilibatkan sampai ke pemimpin juga ya Pak dilibatkan. Iya, dan Bapak pun sebelum mengambil keputusan itu diuji lagi ya Pak. diuji lagi. Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan regulasi atau prosedurnya gitu ya Pak. Benar sekali Pak. Oke, izin Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia etika Pak? Nah, jadi tentunya kebetulan saya kan sudah menjadi kepala sekolah itu sudah 2 tahun. Nah, jadi saya menjadi lebih bisa memahami karakter masing-masing orang dan bagaimana saya menghadapi setiap masalah seperti itu. Nah, jadi setiap kali ada masalah, tadi kan sudah disampaikan bahwa saya akan menguji keputusan yang saya ambil tadi. Nah, kemudian di tahap akhirnya saya akan melihat lagi keputusan yang diambil, kemudian merefleksikan apakah keputusan itu perlu diperbaiki lagi dalam jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang seperti itu Pak. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah itu pengalaman yang penting ya Pak. Dan Bapak selalu merefleksikan dari kasus-kasus yang pernah ditangani gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Oke Pak, mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Sekali lagi saya mohon maaf menunggu waktunya. Terima kasih juga Pak Jadi yang sudah berhadir di sini. Mohon maaf Pak jika ada salah-salah kata dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.